Hai kalian, apa kabar? Semoga masih baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Gemini. Dan ini adalah General Love Reading dengan judul You versus Them. So saya akan membuka dua deck kartu. Yang ini untuk kalian, yang satu lagi saya pakai Witches Tarot untuk bagian si dia yang di link dengan si Gemini. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak karena banyak energi yang terbaca di sini. Kita mulai aja ya Gemini. Oke. Sebentar. Bagaimana kabarnya para Gemini? Kemarin hari Sabtu saya ada bikin bonus reading ya untuk kalian. Ada yang lihat nggak? Jangan-jangan nggak dilihat nih. Udah dibikinin bonus terus nggak dilihat. Oke. Kartunya menarik. Oke. Ya, banyak sekali. Oh, ini thank you. Oke. Dan bagian si dia sekalian aja ya, biar nggak lama-lama. Ternyata banyak. Oke, kita ulang aja ya. Ternyata kebanyakan. Sabar ya. Oke. Baiklah, apa yang terjadi dengan percintaannya si Gemini saat ini? Timeless ya. Saat kalian lihat readingannya itu yang terjadi. Oke, atau akan terjadi ya. Ada Six of Pentacles. Si Gemini-nya ngerasa ada yang nggak balance atau balance nih? Balance, oke. Ada ya, Gemini-nya ngerasa saat ini sudah balance, sudah seimbang. Dia memberikan cintanya kepada si dia yang di-link dengan Gemini. Dan menurut si Gemini cukup. Kita lihat si dianya cukup. Ngerasa cukup nggak? Coba kita lihat, tapi nantilah ya. Oke, menurut Gemininya cinta yang dia berikan, perhatian yang dia berikan sudah cukup kepada si dia yang di-link dengan Gemini. Oke, memang ini bacaannya untuk orang yang sudah punya pasangan ya, bukan yang masih single, apalagi jomblo. Enggak lah ya, jangan pernah bilang jomblo. Jomblo itu ngenes, kalau single itu pilihan. So you can be single and very happy, tapi kalau jomblo janganlah ya. Oke, so si Gemini ngerasa ini sudah adil, sudah seimbang. Dia berikan perhatiannya, cintanya kepada orang yang di-link dengan si Gemini. Namun yang terjadi selanjutnya adalah Ten of Pentacles yang terbalik. Ternyata walaupun dia sudah merasa cukup memberikan segala yang diperlukan ya, mau cinta, perhatian, apalah, oke, tapi ternyata sekeliling enggak mendukung, sekeliling lebih banyak yang ngomongin, entah itu keluarga, entah itu teman, ya pokoknya lingkungan si Gemini ngerasa itu nggak cukup dan mungkin nggak ngedukung dengan apa yang Gemini lakukan. So ada yang nggak didukung sama keluarga ya, ada yang nggak disetujui sama keluarga. Ini nggak bilang orang tua ya, tapi keluarga secara keseluruhan. Jadi bisa adik kakaknya juga bisa, atau paman gitu ya, tantenya, omnya, kemudian Pak De, Bude gitu ya.
itu juga mencampuri urusan dan terlihat kurang setuju dengan si pasangan Gemini atau orang yang dealing dengan Gemini, atau nggak setuju dengan percintaannya si Gemini, maka kartunya terbalik. Oke, lanjut dengan Six of Cups dalam posisi yang tidak terbalik. Oke, tapi Gemininya merasa bodoh amat bodoh amat dengan ketidaksetujuan orang-orang di sekitarnya, mau diomongin, mau dijulitin, bodoh amat, karena dia memberikan cintanya yang besar, terutama bagian si Gemininya ini memberikan cintanya yang besar kepada si dia yang dealing dengan Gemini. Atau sebaliknya, si Gemininya cuek karena dia merasa sudah mendapatkan cinta yang besar dari orang tersebut. So, menurut Gemini ini terusin aja, toh hubungan itu adalah dua orang ya. Orang ketiga nggak ada di dalam di situ. Ya, cuma dua orang, memang benar. Cuma ya namanya restu dari orang tua, silahkan juga dipertimbangkan. Karena bagaimanapun orang tua adalah kalau tanpa mereka kalian gak ada. Seburuk-buruknya orang tua kalian tetap harus dihormati ya. Karena ya, itu sebenarnya dasar dari kalian harus menghadapi kehidupan tuh itu gitu. Jangan sampai dikesampingkan hanya gara-gara pasangan kalian, oke? So either si Gemini atau orang yang dealing dengan Gemini sudah merasa memberikan cinta yang cukup besar. Kemudian juga ada the World yang dalam posisi positif. So banyak jalan yang diberikan semesta untuk hubungan ini, untuk hubungan yang sedang Gemini jalani. Jadi kalaupun ada masalah, kalaupun ada yang nggak setuju, kenapa Gemininya jalan terus? Karena merasa masih nyaman-nyaman aja, masih banyak hal yang bisa Gemini lakukan, kemudian masih banyak hal yang bisa Gemini ngerasa oke-oke aja gitu ya, karena banyak jalan, banyak yang ngedukung, bukan dalam hal mungkin orang tua atau keluarga nggak dukung, tapi semesta ngedukung gitu, dan ngerasa ini soulmate. Oke, dan ngerasa ini soulmate karena ada Two of Cups ya, sangat berkomitmen dengan hubungan ini dan ngerasa ini soulmate, didukung oleh semesta. Benarkah demikian Gemini? Ada yang tanya kayak gitu. Pertanyaan personal nggak bisa dijawab di ruang publik ya. Saya nggak bisa jawab itu karena harus personal reading dong. Kalau memang perlu, kalau nggak usah. Lihat yang gini aja ya. Untuk jawaban yang mungkin bisa kalian temukan atau apapun itu. Oke. So, si Gemini merasa ini soulmate dan iya, secara tarot memang ada the World yang mendukung, semesta yang mendukung, kemudian ada Two of Cups, lambangnya sebuah komitmen, mau itu soulmate, twin flame, whatever, yang kayak gitu-gitulah ya. Dan ini menurut si Gemini, benarkah demikian? Iya. Oke, coba kita lihat kartu yang selanjutnya. Oke, orang per orang beda-beda ya kasusnya. Jadi really saya nggak bisa jawab apa-apa karena saya tidak lihat. Kalau yang personal reading sama saya tuh biasanya saya lihat chart hidupnya, apakah dia connected secara zodiak gitu, chart hidup, tapi bukan zodiak aja, tapi secara keseluruhannya, moon, ascendant, kemudian Venusnya itu ada kecocokan atau enggak dengan orang tersebut. Nah itu baru saya bisa jawab ya memang soulmate atau bukan, something like that. Kemudian dari tarotnya juga. Oke? Anyway, ini general reading, jadi saya bicara secara general aja. Ada Five of Swords yang terbalik dan Queen of Cups yang juga terbalik. Ini lucunya nih, ini anehnya ya.
walaupun si Gemini merasa ini hubungannya soulmate gitu ya, tapi kok masih ada juga keraguan, mungkin ketakutan dari si Gemini kalau si dianya tidak terlalu mencintai dia, atau si dianya masih berada di masa lalunya, masih seperti apa, mungkin masih dipikirkan oleh si dia yang dealing dengan si Gemini, dan itu rasanya yang dirasakan Gemini gitu loh. Sedangkan si dianya begitu atau enggak ya siapa tahu cuma perasaannya Gemini doang ya kan. Gemini ngerasa walaupun dia tahu ini soulmate, semesta mendukung, tapi kok kayaknya cintanya kurang nih gitu. Kurang, aduh Gemini kurang apa sih? Coba kita lihat dari sisi si dia ya. Kurang apa sih? Oke. Ada Nine of Pentacles dari sisinya si dia yang dealing dengan Gemini. Zodiaknya bisa Cancer, bisa Gemini sendiri, kemudian ada Scorpio, ada Leo, ada udah itu yang kelihatan. Itu yang kelihatan. Oke. Ini Nine of Pentacles dari segi si dia yang dealing dengan si Gemini. Dianya sih ngerasa fine aja, oke aja gitu ya. Posisinya juga sedang nyaman dalam kehidupan lain selain personal life, selain romance, itu posisinya oke aja. Tapi memang the chariotnya terbalik. Jadi si dianya itu memang mungkin terlihat tidak berusaha secara maksimal untuk hubungan ini. Nah itu yang nyampe ke si Gemini ya. Si dianya kelihatan tidak punya effort lebih gitu ya, kurang gigih gitu untuk memperjuangkan ini gitu. Padahal si Gemini punya harapan besar kepada si dia dan merasa ini soulmate yang direstui oleh semesta gitu ya. Tapi si dianya ini agak-agak mager, agak-agak males gitu kali ya. Bukan males sih mungkin ya. Gemini jangan seuzon dulu, siapa tahu dianya tuh lagi mengusahakan yang lain loh. Siapa tahu dia punya masalah dengan kehidupan pribadinya selain percintaan gitu loh. Ya, karena ada kartu-kartu selanjutnya nih yang bikin saya bisa ngomong seperti itu gitu. Memang kelihatannya orang tersebut nggak maju atau nggak memperjuangkan ini, kelihatannya di mata Gemini kan. Kalaupun memang iya pasti ada alasan tersendiri di balik itu. Nggak ada alasan, nggak ada segala sesuatu yang dilakukan tuh tanpa alasan gitu. Kenapa mager? Ya mager aja gitu. Kenapa lagi males-malesan? Ya males aja gitu. Apakah dia bosan gitu? Menurut saya sih nggak begitu ya. Menurut kartunya juga nggak begitu ya. Ada Queen of Wands. Dia itu sedang punya masalah dengan yang hal lain gitu. Saya nggak lihat ini tentang pekerjaan sih, tapi mungkin kayak social life-nya dia, atau memang ada masalah di masa lalu dia yang masih kepikiran sama dia. Tapi ingat ya, ini bukan tentang orang masa lalu, apalagi orang ketiga. Enggak tentang itu sih. Mungkin masalah-masalah yang memang masih dia bawa sampai saat ini, dan itu belum selesai mungkin, makanya dia masih mikirin itu gitu. Kemudian ada Ten of Swords-nya terbalik sih. Dia berusaha melepaskan diri dari itu gitu, dari yang dia pikirin, yang masih nahan dia gitu. Dia berusaha untuk melepaskan diri, karena kartunya terbalik ya, berarti dia tidak stuck tuh.
dia berusaha sih, saya yakin dia berusaha untuk paling enggak menyelesaikan itu atau keluar dari itu gitu, dari yang dulu masih nyangkut di kehidupan dia. Kan ya, kalian perlu menyadari setiap orang punya masalah dan masa lalu masing-masing gitu. Gemini juga begitu kan, nggak mungkin orang nggak punya masa lalu atau lupa gitu. Lupa sih bisa aja, tapi maksudnya pasti ada yang terbawa sama masa kini gitu. Kalau kalian memang ingin hubungan ini berhasil, apalagi merasa bahwa ini adalah soulmate relationship, ada komitmen di sini, ya sudah, berhenti berpikir buruk gitu. Dan hadapi aja sih ini bersama-sama. Kalaupun memang ada kendala, ada masalah yang belum selesai dari masa lalu gitu. Karena ada the magician-nya yang terbalik. Si dia yang dealing dengan Gemini ngerasa ini impossible ya, ini bukan hal yang dapat diteruskan. Mungkin dia punya trauma masa lalu yang membuat dia berpikir kalau saya terusin nanti gagal gimana gitu, atau pernah gagal jadi nanti gagal lagi gimana gitu. Jadi dia tidak mempercayai, pun jika si Gemininya percaya bahwa ini adalah direstui oleh semesta gitu, dan semesta kasih jalan. Ada the word tadi ya, 4 elemen mendukung, tetap aja si dianya agak-agak kurang percaya. Itu sebabnya the chariotnya juga terbalik. Jadi kayak dia nggak mau usaha untuk mengatasi masalahnya, atau dia masih ada di zona yang sama, sementara si Gemini berpikir lain gitu, berpikir kalau ini sebenarnya sudah hubungan yang baik dan bisa dilanjutkan. Atau tadi kan di sisi Gemininya ada yang nggak setuju ya, dari pihak keluarga atau teman dekat atau sahabat. Saya sih cenderung bilang keluarga ya, yang kurang setuju. Nah itu juga berimbas kepada orang yang dealing dengan Gemini. Ya betul, orang yang dealing dengan Gemini, apapun zodiaknya ya. Jadi seperti ngerasa kok nggak nyaman ya kalau mereka nggak setuju gitu ya. Karena berpikir bahwa persetujuan atau restu itu penting loh gitu. Jadi nggak boleh dilewatin, nggak boleh skip. Kemudian ada page of sword. Kalau para Gemini berpikir bahwa si dia itu masih mikirin untuk pindah ke lain hati, saat ini sih enggak ada orang baru yang datang juga. Dan memang permasalahannya dia terbawa dari yang sebelum-sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan sekarang masalahnya gitu ya. Masalahnya sudah dari yang kemarin-kemarin. Juga mungkin ketidaknyamanan dia dari restu yang belum didapat, something like that ya, seperti itu. Oke, saya akan bukakan lagi kartunya pakai apa ya? Pakai Wheel of the Year aja ya, untuk si Gemini. Apalagi pesannya, coba. Saya ambil 3 aja ya. Dan untuk si dia juga pakai Wheel of the Year deh, suka-suka saya. Thank you. I need more for Gemini. Hey, this is for the person who dealing with Gemini. Oh, kasihan. Oke. Baiklah. Ada 8 of Pentacles yang terbalik dari sisinya Gemini. Kenapa ada yang ngerasa bahwa kerja kerasnya selama ini nggak dianggap, atau kayaknya nggak udah melakukannya sepenuh hati, udah bekerja keras tapi tidak dihargai atau tidak dilihat, atau dianya masih begitu-begitu aja gitu ya Gemini. Ya gimana ya, ada masa-masa tertentu yang seperti itu memang. Tapi sekali lagi, kalau kalian memang ngerasa ini soulmate relationship, ya udah bertahan di situ ya.
karena memang nggak bisa sih kalau soal hati sama perasaan itu susah banget untuk dimengerti atau orang lain turut campur. Ini memang saya harus menyerahkan kembali kepada si Gemini gitu ya, karena ada the moon nih. The moon bicara tentang emotionally, ini memang penuh dengan kesulitan dan ya kalian harus refleksi aja ke diri sendiri, gimana baiknya aja untuk kalian, apakah ini mau diteruskan atau enggak, itu terserah ya. Karena kartu selanjutnya itu ada Queen of Swords dan ini tidak terbalik. Secara emosional mengganggu si Gemini, tapi cintanya besar. Terus gimana dong? Mau diterusin Gemini? Ya kartunya sih menurut Gemini yakin ya kalau ini soulmate gitu, ataupun direstui oleh semesta. Terus kalau pertanyaannya mau diterusin atau enggak, saya mau bilang apa ya Gemini ya? Terusin aja gitu. Ya dikomunikasikan lah ya sama si dia, karena kartunya dia emang terbalik semua ini. Five of Swords terbalik, tapi Five of Swords yang terbalik bagus ya. Kalau tidak terbalik justru konflik. Tapi kalau yang terbalik berarti ya dia berusaha keluar dari konflik itu, berusaha memenangkan pertempurannya, peperangannya dengan diri sendiri, dan apapun yang sedang dia alami, dia berusaha keluar dari situ, nggak terjebak di situ, iya. Tadi juga Ten of Swords-nya terbalik, Ten of Nine ini. Ten of Swords-nya juga terbalik, berarti dia berusaha dong keluar dari situ. So, perlulah dipertimbangkan Gemini, jangan sampai kalian keburu nafsu untuk memutuskan sesuatu, nantinya kalian sesali. Ada tuh yang punya hubungan putus nyambung, terus akhirnya pada saat lagi nyambung malah tidak memperlakukan pasangannya dengan baik, akhirnya terus ini lagi rasa kecewa ada lagi di pasangannya, dan akhirnya mereka putus beneran gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau memang lagi baik ya jangan neko-neko gitu ya, tetap aja dijalani dengan baik gitu. Jangan mentang-mentang kayak kadang-kadang itu ya, take it for granted gitu. Take it for granted tuh mentang-mentang gitu, mentang-mentang tahu kalau Gemininya cinta, terus orang yang dealing dengan Gemini semena-mena atau sebaliknya begitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Ada Ten of Wands yang terbalik sih, dia berusaha untuk meninggalkan beban masa lalunya untuk bersama-sama dengan Gemini. Sebenarnya bukan dia nggak punya effort ya. Aduh maaf, suaranya kenceng banget di luar. Bukan dia nggak punya effort ya, dia usaha gitu. Mungkin Gemini nggak lihat kalau dia usaha, mungkin dia diam-diam aja usahanya gitu. Kan ada orang yang usaha tapi nggak pakai gembar-gembor gitu, nggak posting-posting di laman sosial media gitu. Ada yang diam-diam aja tapi sebenarnya dia usaha. Ada yang usaha dikit tapi pengumumannya seluruh dunia tahu. Tapi mungkin orang yang dealing dengan Gemini bukan orang yang seperti itu, yang mau show off dengan segala kehidupan pribadinya. Jadi dia diam-diam aja, dia nggak menunjukkan apapun yang menjadi kesulitan dia. Oke, kemudian ada Ace of Swords yang terbalik. Ini kesian nih. Tadi waktu kartu ini terbuka, saya ngerasa dia punya beban banyak gitu. Sebenarnya harapannya juga banyak. Cuma sekarang memang keadaannya membuat dia agak putus harapan gitu. Dan sebenarnya mungkin dia pengen si Gemininya mengerti bahwa dia itu usaha loh, walaupun gak kelihatan gitu. Walaupun mungkin gak kelihatan hasilnya saat ini gitu, tapi tetap aja sebenarnya dia usaha loh gitu loh Gemini. Aduh, kesian deh. Baiklah, sekarang untuk Gemini, spesial untuk Gemini, silakan mengajukan pertanyaan tentang
percintaan kalian apapun itu, coba saya jawab ya atau tidak ya. Thank you. Sudah berapa nih? 2 lagi ya, saya pakai buku tarot. Thank you. Ya udah 3 aja. Tetap kelihatan kok kalau iya atau tidak. Dan jawabnya adalah, sorry Gemini, kali ini tidak. Mungkin tidaknya bukan sekarang ya, mungkin tertunda, mungkin memang kalian harus bersabar, tapi jawabannya adalah tidak. Oke, beberapa oracle card akan saya buka untuk pesan bagi Gemini. Yang pertama ada Fairy oracle card. Kemudian Whisper of Love. Dan Love oracle card. Angel's Prayer, Archangel Message, Angel Message, dan yang terakhir Monology Oracle Card ya. Di sini motor sama mobil lomba loh suaranya. Oh ya, untuk kalian yang belum tahu, saya ada di Manado, Sulawesi Utara. So kalian yang Manado, hai. Saya ada di Maumbi, Jalan Raya Manado Bitung, Watutumo. Namanya aja saya masih susah ngingetnya. Oke, yang pertama ini dari Fairy Oracle Card, ada Stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself very focused. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Oke, katanya kan kalau kita memandang bintang, tiba-tiba ada bintang yang jatuh gitu, kita bisa make wish, something like that ya. So ini bicara, ini memang fairy, jadi peri ya. Peri kan sebenarnya ada atau tidak ya, mitologi lah ya. Kita juga nggak bisa lihat mereka gitu kan. Cuma ngomongnya ini, kalau kalian memang mau menggunakan intuisi kalian ya, coba tanyakan kepada deep in your heart ya, di hati kalian yang terdalam mengenai situasi ini nih. Apakah memang kalian segitunya cinta sehingga kalian ingin meneruskan ini walaupun terlihat si dianya sedang kesulitan sesuatu gitu. Kalau saya bilang sih, kalau memang cinta kalian besar, ya silakan dipertimbangkan lagi gitu. Karena memang cinta bukan sekedar diomong doang ya, tapi yang terpenting adalah gimana kalian bersikap, gimana kalian benar-benar menerjemahkan kata cinta itu menjadi kenyataan. Asik. Gampang yang ngomong, iya. Melakukannya susah, iya. Susah. Saya juga nggak bilang gampang kok. Oke, untuk Whisper of Love, be willing to express love. Sih, mengekspresikan cinta kan barusan saya ngomong, nih kartunya ngomong lagi. Express love to receive love. Jadi memang cinta itu harus diekspresikan juga, dilakukan atau dengan perbuatan lah ya. Jangan cuma ngomong doang tapi kenyataannya enggak gitu. Terus kalau boleh saya saran, apapun yang menjadi kekurangan dari pasangan kalian atau orang yang dealing dengan kalian itu jangan diumbar-umbar gitu. Jadi kayak bukan bilang terima aja kekurangannya gitu ya, iya itu juga sih, tapi maksudnya kalaupun mau omonginlah dengan baik-baik atau sambil santai aja gitu. Jangan bikin orang tersinggung juga. Mungkin kan kita nggak tahu
perasaannya dia seperti apa, karena kalian adalah dua orang yang berbeda, tentu saja karakternya beda ya. Udah gitu kan tadi si Gemininya nganggep ini soulmate connection atau soulmate relationship, ya udahlah saling ngerti aja, kalian tuh juga nggak sempurna. Mau cari sempurna yang kayak gimana? Cewek cowok yang sempurna ada nggak di dunia ini? Nggak ada lah. Ya sudahlah. Ada clock dari Love Oracle card. Need time. Butuh waktu. Oke, makanya tadi jawabannya enggak ya. Butuh waktu. Need time, takes time, in time, cycle, time to heal, progress. So itu yang perlu kalian tunggu, progresnya. Mungkin bukan saat ini, mungkin memang sekarang jawabannya adalah tidak. Tapi in time, nanti ada waktunya kalian akan mengerti kenapa ini terjadi. Seringkali orang tuh hanya terjebak pada kata kenapa, terus nanya why God, why, kenapa begini Tuhan gitu. Tapi kalau Tuhannya jawab gini, why not? Kenapa tidak? So, kalian mau apa? Nggak bisa dong ngomong lagi, ya nggak sih? Oke, dari Angels Prayer ada move your body. Move your body, joget. Nggak gitu lah ya, maksudnya ini movement memang diperlukan bagi kalian yang memang ingin meneruskan perjalanan cinta kalian yang ini apapun masalahnya. Kelihatannya masalahnya bukan di Gemini ya, tapi di orang yang dealing dengan Gemini. Baiklah. Ada prioritize atau memprioritaskan sesuatu. Archangel Metatron, focus on your higher priorities. I will help to get organized and motivated. Oke, so fokus aja apa yang menjadi prioritas kalian. Melanjutkan ini ke jenjang berikutnya itu kan mungkin goalnya, atau memprioritaskan cinta apa pekerjaan, nih terserahlah. Fokus aja ke situ, lakukan yang terbaik, yang lainnya ngikutin, gitu ya. Oke, lanjut dengan yang terakhir. Oh enggak, satu lagi dari Angel Message. Sonia, I bring you a message from your dizzy loved one. I'm happy at peace and I love you very much. Please don't worry about me. Untuk kalian Gemini yang punya seseorang yang sudah meninggal, mungkin ini memang ada pesan untuk kalian, dan doakan saja yang sudah meninggal ya, your loved one, siapapun itu. Dan yang terakhir dari Monology Oracle card, communication is key. Kuncinya adalah di komunikasi. Dari pertama juga saya ngomongnya begitu, ya nggak sih? Komunikasiin aja apa yang menjadi halangannya. Gampang enggak, gampangan saya yang ngomong dibandingin kalian yang lakukannya, saya tahu. Karena kerap kali juga saya berada di posisi yang seperti itu gitu. Tapi ya kan saya hanya penyampai pesan, don't shoot the messenger. Saya hanya penyampai pesan, dan saya bahagia menjadi penyampai pesan untuk kalian. Apalagi karena kalian juga selalu support saya ya, Gemini termasuk zodiak yang sangat support kepada channel saya ini. Oke, so akhir kata, terima kasih sudah selalu support, selalulah berbahagia, selalu semangat dalam menghadapi kehidupan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light angel and love and bye.